The Camp Coral reunion? Rain noodles. Squidward. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop. Bitch, scuba nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Film melanjutkan SpongeBob dan kawan-kawan yang sedang terjebak di dalam camp koral, tepatnya di sebuah hutan, yang pada saat itu SpongeBob sedang berusaha untuk menghibur teman-temannya dengan cara bernyanyi. Namun sayangnya semua teman-temannya tidak bersemangat sama sekali. Akhirnya membuat kelompok tersebut langsung berpisah satu sama lain. Di antaranya beberapa teman SpongeBob yang pergi menuju ke kabin lama mereka untuk bernostalgia. Saat itu datanglah sosok ubur-ubur yang langsung membuka pintu kabin secara paksa untuk memasuki ke dalamnya. Hingga ketika pintu tersebut sudah dibuka, alangkah terkejutnya mereka karena tempat kabin tersebut sudah tak terurus lagi. Hal itu tentunya membuat tante-tante garang itu sangat jijik setelah melihat beberapa barang yang sudah rusak. Namun berbeda halnya dengan kedua temannya yang masih saja tetap penasaran dengan beberapa barang tersebut, karena sejatinya mereka ingin mengenang masa lalu saat mereka kecil. Namun ketika si ubur-ubur itu telah membersihkan tempat itu, secara tiba-tiba saja kedua temannya duduk di sofa tersebut. Hingga tak berselang lama dari itu, mereka berdua telah ditarik oleh sosok misterius penunggu camp koral. Tak hanya sampai di situ saja, pasalnya kini giliran ia sendiri yang telah menjadi korban dari sosok misterius hingga dibawa pergi. Ditambah lagi sosok ubur-ubur itu juga sama-sama dibawa oleh sosok penunggu tersebut yang keberadaannya masih sangat misterius. Bahkan setelah mendapatkan beberapa orang, sosok misterius itu telah tertawa dengan sangat sinisnya. Sedangkan di tempat yang lain yang memperlihatkan Patrick bersama dengan perawat Helga yang telah menyembuhkan perut Patrick. Namun setelah tubuh Patrick disembuhkan, ia merasa kini perutnya sangat keroncongan. Hingga ia pun langsung mengendus bau makanan yang sangat lezat. Sementara itu setelah kepergian si Patrick, perawat Helga dibuat sangat terkejut dikarenakan tempat kabinnya yang tadinya rapi, namun secara tiba-tiba saja tempat kabinnya berantakan. Bahkan tak hanya sampai di situ saja, semua barang-barang kedokterannya telah menghilang secara misterius. Entah apa yang sebenarnya sedang terjadi. Yang jelas perawat Helga dibuat sangat ketakutan akan sosok yang berada di depannya. Namun ia berusaha memberanikan diri untuk melihatnya karena ia masih berpikir positif bahwa itu adalah pasiennya. Namun itu hanya sementara karena pada akhirnya perawat Helga telah dibawa oleh sosok misterius yang sebelumnya telah menculik banyak orang. Teriakan dari perawat Helga telah terdengar sampai kemana-mana. Terbukti Bubble Bass dan kedua temannya yang sedang berada di tempat ketinggian telah mendengar suara teriakan dari perawat Helga. Mereka mengira bahwa perawat Helga sedang terkena masalah. Namun mereka masih berpikir positif karena masih menduga-duga bahwa suara jeritan tadi bukan berasal dari tempat perkemahan mereka. Bubble Bass yang sudah mengetahui bahwa di tempat itu tidak ada peralatan untuk bermain kereta gantung, yang akhirnya mereka bertiga pun sangat nekat menggunakan celana mereka sebagai alat untuk bertransportasi untuk pergi menuju ke jalur zipline. Namun baru saja mereka melaju menggunakan celananya, membuat terjadinya gesekan hingga membuat celana mereka langsung terbakar. Dan pada akhirnya mereka bertiga pun terjatuh satu persatu ke dalam danau yang enggak begitu terlalu dalam. Namun kedua teman dari Bubble Bass telah terjatuh tepat mengenai bokongnya hingga membuat bokongnya langsung encok. Kevin yang berada paling belakang secara tiba-tiba saja dikagetkan dengan sosok misterius, yang mana sosok tersebut langsung mengambil mahkota milik Kevin hingga membuatnya terputus dari kepala dan menculik Kevin. Namun salah satu dari temannya telah menyadari bahwa Kevin tidak bersama dengan mereka. Namun ia hanya menemukan mahkota milik Kevin yang telah terlepas saat mengambil dari danau. Ia pun berteriak menyadari bahwa di perkemahan itu telah terjadi kejadian supranatural. Sementara itu di tempat yang lain yang memperlihatkan si Patrick yang masih saja mencari sumber bau dari makanan. Hingga ia pun berusaha untuk mencari ke tempat-tempat lain, berharap bisa menemukannya.
Namun sayangnya, saat itu kepalanya telah menabrak sebuah kantin Krusty Krab pada zaman masa lalunya. Lalu si Patrick langsung berusaha untuk membuka pintu tersebut secara paksa. Namun karena perutnya sangat lapar, akhirnya membuat tenaga si Patrick tak kuat untuk membukanya. Sementara itu di tempat yang lain yang memperlihatkan si Plankton bersama dengan istrinya yang sedang membuang makanan yang sudah kadaluarsa ke dalam sungai secara ilegal. Karen pun sempat bertanya kepada Plankton mengapa ia datang jauh-jauh ke tempat ini hanya untuk membuang makanan kadaluarsanya. Namun pertanyaan itu justru membuat Plankton emosi. Apalagi saat itu si Plankton telah dikejutkan dengan kedatangan si Patrick bersama dengan SpongeBob. Kemudian di sanalah mereka pun saling bercerita, terutama SpongeBob yang memberitahu Plankton agar ikut dengannya untuk acara reuni di perkemahan. Plankton pun kemudian bertanya kepada SpongeBob alasan ia harus datang ke acara tersebut, apa keuntungan baginya. Tak berselang lama dari itu Sandy pun telah muncul, yang mana si Sandy langsung menjelaskan bahwa kehadiran Plankton masih sangat dibutuhkan untuk juru masak. Alhasil si Plankton langsung menyetujuinya. Setelah si Karen memberitahu agar SpongeBob dan teman-temannya tidak melaporkan dirinya ke petugas karena telah membuang sampah sembarangan. Saat Plankton mulai menjadi juru masak, ia pun menyediakan makanan busuknya kepada orang-orang yang berada di sana. Apalagi saat itu ketika Patrick memakan makanan itu membuat otaknya langsung membesar karena saking tidak enaknya. Hal itu pun sama-sama dirasakan oleh orang-orang yang berada di sana karena sudah tahu bahwa masakan Plankton pasti tidak enak. Larry kemudian mengusulkan untuk bermain bola voli saja. Seketika itu semua orang langsung menyetujuinya karena mereka tahu tidak akan bisa memakan makanan busuk tersebut. Si Patrick yang tahu semua teman-temannya telah pergi, ia pun langsung mengikutinya sembari membawa tong hingga dirinya terjatuh menabrak meja. Lalu diperlihatkan Bubble Bass yang sedang melihat ketiga orang yang sedang makan. Namun ketiganya langsung mual-mual usai memakan makanan si Plankton. Bubble Bass pun kemudian langsung segera pergi untuk mandi karena tubuhnya telah terkena tumpahan dari masakan itu. Temannya telah melarang agar jangan pergi mandi seorang diri karena di tempat perkemahan ini sangat horor. Namun Bubble Bass pun tetap saja melanjutkan pergi untuk mandi. Kemudian ketiga orang itu telah masuk secara bersama ke kamar mandi. Namun keduanya langsung dibawa oleh sosok misterius tersebut yang kini telah merajalela. Bahkan salah satu dari mereka yang selamat telah menjadi korbannya juga. Kini giliran Bubble Bass yang mana ketika itu ia sedang mandi untuk membersihkan badannya dari kotoran. Namun ia tak menyadari di belakangnya ada sosok misterius yang sedang menggosokkan tubuhnya menggunakan sikat. Namun tak lama dari itu Bubble kemudian menyadari bahwa di belakangnya tidak ada orang sama sekali. Sehingga disinilah sosok tersebut menunjukkan setengah badannya terhadap Bubble, yang hal itu tentunya membuat Bubble Bass sangat ketakutan. Apalagi saat itu si sosok misterius tersebut tetap kekeh ingin menggosok tubuh Bubble hingga membuat Bubble benar-benar dibuat tak berdaya. Dalam posisi itu Bubble ingin menolaknya dan terlepas dari cengkramannya. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa agar bisa terlepas dari sosok misterius tersebut. Pada akhirnya Bubble pun telah menjadi korban berikutnya setelah beberapa teman-temannya diculik. Di kamar mandi itulah Bubble pun tak bisa lolos dari sosok misterius tersebut. Sedangkan SpongeBob dan teman-temannya masih belum menyadari bahwa beberapa teman-temannya telah diculik oleh sosok misterius. Apalagi mereka telah bermain voli bersama. Di sana ketika si Patrick melemparkan bola, justru bola itu malah mengenai teman-temannya hingga bola itu terlempar ke semak-semak. Salah satu teman dari mereka langsung mengambil bola tersebut ke dalam hutan. Namun ketika ia akan mengambil bola itu, justru lagi dan lagi sosok misterius itu kembali datang untuk menculik orang-orang yang berada di sana. Kini giliran orang itu yang menjadi korbannya. Bahkan tertawa dari sosok misterius itu telah menggema di segala penjuru. Kemudian secara bersamaan, bola voli itu telah kembali lagi. Larry tanpa berpikir panjang langsung mengambil bola itu dan membakar bola voli dengan api. Sehingga ketika ia mulai memukul, bola itu malah mengenai wajah si Patrick. Hingga akhirnya bola itu melambung ke arah Larry.
namun tak berhasil menangkapnya, yang akhirnya bola itu malah terlempar ke dalam hutan. Larry dan temannya langsung mengambilnya, namun lagi dan lagi mereka berdua telah menjadi korban dari sosok misterius. Lalu datanglah teman Bubble Bass yang memberitahu mereka semua yang kebetulan sedang berkumpul. Di sana ia pun menjelaskan bahwa satu persatu teman-teman mereka telah menghilang secara misterius. Entah kemana mereka pergi, yang jelas jejaknya tak pernah ditemukan kembali lagi. Bahkan salah satu teman dari mereka yang berada di belakang Sandy telah menghilang tepat di hadapan semua orang yang sedang melihat. Hal itu tentunya membuat orang-orang yang berada di sana sangat ketakutan akan sosok misterius tersebut. Nah, disinilah film pun telah usai. Sampai jumpa kembali di lain hari.